Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini untuk mata kuliah statistika terapan kita membahas mengenai regresi linier berganda ya. Itu jadi kelanjutan dari yang kemarin, regresi linier sederhana. Nah, regresi linier berganda itu hubungan antara satu variabel terikat atau dependen atau variabel Y ya dengan dua variabel bebas atau independen atau disitu variabel X. Itu dinamakan analisis regresi ganda. Nah, nanti hubungannya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi Y topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, X1 sama X2-nya sama Y-nya ini kita gunakan huruf kecil. Ini untuk nilai X1 sama X2-nya untuk nilai dari datanya. Kemudian untuk sigma ini kita gunakan huruf besar karena ini nanti rumusnya sendiri gitu. Jadi untuk cari B1 nanti sigma X2 kuadrat kali sigma X1Y dikurangi sigma X2Y kali sigma X1X2 per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Kemudian yang B2 sigma X2 sigma X1 kuadrat kali sigma XY dikurangi sigma X1Y dikalikan sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Sedangkan B0-nya itu dari sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 per N. Nah, tolong dibedakan mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil karena ini maknanya berbeda. Nah, untuk sigma X1 kuadratnya, untuk X-nya yang besar, itu ternyata carinya dari sini gitu. Jadi dari sigma X1 dikurangi sigma X1 dikuadratkan per N gitu. Setelah ini nanti nilai-nilai ini dari sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X2Y, sigma Y kuadrat ini kita gunakan untuk nyari tadi B1, B2 sama B0 gitu. Ya, jadi harap bisa dibedakan antara huruf besar sama huruf kecil. Itu maknanya berbeda. Nah, ini uji kelanjutannya itu ada uji signifikansi model. Dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya itu mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikatnya. Tapi untuk uji hipotesis ini untuk kelanjutannya, jadi kita untuk pertemuan ini hanya nyari persamaan diotopinya tadi dulu. Gitu. Nah, ini pengaruh nilai kursus X1 dan keaktifan mengikuti kursus X2 terhadap lama tunggu kerja dalam bulan. Ini ada 25 pengamatan dengan nilai X1, X2, dan Y-nya. Tuliskan seperti ini. Nah, tugas kita nanti nyari persamaan Y-topi. Persamaan Y-topi tadi kita harus cari B1, B2, sama B0-nya. Dan B1, B2, sama B0 itu dicari jika nilai tadi sigma X1 kuadrat. Nah, yang ini kita cari. Jadi sigma X1 kuadrat untuk yang sigma X1 X besarnya, sigma X2 kuadrat untuk yang X besar gitu. Nah, langkahnya berarti kita harus nyari ini dulu. Nah, ini yang sigma X1 yang kecil, sigma X2. Untuk X-nya juga yang X kecil, sigma X2Y. Kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X2 kuadrat, itu juga kita cari. Nah, di sini kita buat tabel. Tadi ada 25 pengamatan dengan nilai X1, X2, sama Y-nya. Terdapat dari tadi yang kita cari, yang data dari contoh soalnya. Kemudian kita cari X1Y, kemudian X1 kuadrat, kemudian X2Y, kemudian X2 kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan X1, X2. Nah, setelah ketemu nilai-nilai ini kita cari sigmanya ya. Nah, sigmanya nanti di sini. Nilai dari sigma ini kita gunakan untuk mencari nilai dari sigma X1 kuadrat yang X besar ya, sama dengan sigma X1 dikurangi
sigma X1 kuadrat per N. Nah, tugas kalian nantinya itu mencari nilai-nilai ini. Masing-masing sigma X1 kuadratnya berapa, sigma X1 dikurangi, dan seterusnya. Jadi sampai sigma Y kuadrat. Baru hasilnya nanti kita gunakan untuk mencari nilai B1, B2, sama B0-nya. Gitu. Nanti Excel-nya ini saya berikan sama tadi materinya juga saya berikan. Jadi tugasnya nanti kita cari sigma X1 kuadrat yang X besar, sigma X2 kuadrat, dan yang terakhir sampai yang ini ya, sigma Y2 Y kuadrat. Lalu kita cari dengan B1, B2, sama B0-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.